Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran statistika pendidikan pada pertemuan ke-7 kali ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ika Putri Ardina, Kisti Sausan Adiba, Hanifah Nashwa Azahro, dan Rohati. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi yang sangat penting dalam penelitian pendidikan, khususnya penelitian pendidikan matematika, yaitu hipotesis penelitian dan hipotesis statistika. Setelah menonton video ini, kami mengharapkan teman-teman semua mampu memahami pengertian hipotesis penelitian, memahami pengertian hipotesis statistika, dan membedakan serta menyusun kedua jenis hipotesis tersebut berdasarkan contoh nyata dari skripsi mahasiswa pendidikan matematika. Baik, tanpa panjang lebar lagi, mari kita masuk ke pengertian hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang kebenarannya masih harus diuji serta empiris melalui pengumpulan dan analisis data. Menurut Sugiono pada tahun 2019, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Sementara itu, Suharsimi Arikunto pada tahun 2013 menyatakan hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Baik, kita masuk ke ciri-ciri hipotesis penelitian. Yang pertama, bersifat sementara atau belum terbukti. Yang kedua, berdasarkan teori atau hasil penelitian sebelumnya. Yang ketiga, menyatakan hubungan atau pengaruh antar variabel. Yang keempat, dirumuskan dalam kalimat pernyataan atau naratif. Lanjut, ada jenis hipotesis penelitian yang dimana yang pertama itu hipotesis deskripsi, yaitu dugaan terhadap nilai satu variabel. Contohnya, rata-rata hasil belajar matematika siswa berada di atas KKM. Yang kedua, hipotesis komparatif, yaitu membandingkan dua kelompok atau lebih. Contohnya, terdapat perbedaan hasil belajar antar siswa yang menggunakan PBL dan metode konvensional. Yang ketiga, hipotesis asosiatif, hubungan atau pengaruh, yang artinya menyatakan hubungan antar variabel. Contohnya, terdapat pengaruh penggunaan model PBL terhadap hasil belajar matematika siswa. Selanjutnya ada hipotesis statistika. Hipotesis statistika adalah pernyataan hipotesis dalam bentuk simbol matematis atau statistik yang digunakan sebagai dasar dalam penguji hipotesis menggunakan data sampel. Menurut Wolff dan kawan-kawan pada tahun 2012 dalam buku Probability and Statistics for Engineers and Scientists, hipotesis statistika adalah pernyataan atau dugaan mengenai parameter populasi yang diuji berdasarkan data sampel. Bentuk hipotesis statistika, yang pertama ada hipotesis nol atau simbolnya H0, yaitu menyatakan tidak ada pengaruh atau tidak ada perbedaan ataupun tidak ada hubungan. Yang kedua, hipotesis alternatif atau biasa disimbolkan H1 atau HA, yaitu menyatakan ada pengaruh atau ada perbedaan ataupun ada hubungan. Baik, sekarang kita akan melihat 3 contoh penerapan hipotesis penelitian dan hipotesis statistika pada skripsi mahasiswa pendidikan matematika. Perhatikan baik-baik bagaimana hipotesis penelitian diterjemahkan menjadi hipotesis statistika. Yang pertama ada skripsi 1, yaitu dengan judul Pengaruh Model Challenge Based Learning atau CBL berbantu Prezi terhadap kemampuan literasi matematika siswa SMP Negeri 3 Tambun Selatan. Yaitu penulisnya Leni Amalia dengan NIM 1601-105035 dan skripsi ini diterbitkan pada tahun 2020. Nah, di sini ada tujuan penelitiannya, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terdapat atau tidaknya pengaruh model Challenge Based Learning atau CBL berbantu Prezi terhadap kemampuan literasi matematika siswa SMP Negeri 3 Tambun Selatan. Nah, kemudian di sini ada hipotesis penelitian, yaitu yang pertama ada hipotesis 0, di mana tidak terdapat pengaruh kemampuan literasi matematis siswa menggunakan model Challenge Based Learning atau CBL. Kemudian ada hipotesis alternatif atau hipotesis 1, yaitu terdapat pengaruh kemampuan literasi matematis siswa menggunakan model Challenge Based Learning atau CBL. Dan yang terakhir ada hipotesis statistika. Nah, di sini maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah
hipotesis 0 yaitu mu1 lebih kecil dari sama dengan mu2 dan hipotesis alternatif atau hipotesis 1 yaitu mu1 lebih besar dari mu2 dengan keterangan mu1 itu rata-rata kemampuan literasi matematis siswa pada kelas eksperimen dan mu2 yaitu rata-rata kemampuan literasi matematis siswa pada kelas kontrol. Nah, pada contoh pertama ini, hipotesis penelitian dinyatakan dalam kalimat naratif yang menyatakan adanya pengaruh penggunaan model Challenge Based Learning atau CBL berbantu Prezi. Dalam hipotesis statistika, peneliti membandingkan rata-rata mu1 dan mu2 antara kelas eksperimen CBL dan kelas kontrol, yaitu hipotesis 0 menyatakan bahwa rata-rata kemampuan literasi matematis kelas eksperimen tidak lebih baik dari kelas kontrol, sedangkan hipotesis alternatif atau hipotesis 1 menyatakan kelas eksperimen memiliki rata-rata yang lebih tinggi atau lebih unggul. Selanjutnya adalah contoh skripsi 2. Judulnya pengaruh pemberian tes formatif terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis siswa di SMP Negeri 26 Bekasi. Penulis Alma Wijayanti dengan NIM 16011-05057 tahun 2020, yang dimana tujuan penelitiannya adalah bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemberian tes formatif terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis siswa di SMP Negeri 26 Bekasi. Ada hipotesis penelitian, yaitu hipotesis 0 tidak terdapat pengaruh pemberian tes formatif terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis siswa di SMP Negeri 26 Bekasi. Hipotesis alternatif terdapat pengaruh pemberian tes formatif terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis siswa di SMP Negeri 26 Bekasi. Selanjutnya adalah hipotesis statistika. Hipotesis statistika pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Hipotesis 0, mu1 lebih kecil dari sama dengan mu2. Hipotesis 1, mu1 lebih besar dari mu2. Dengan keterangan bahwa mu1 rata-rata kemampuan berpikir kreatif matematis siswa yang diberikan tes formatif pada setiap akhir pembelajaran. Dan untuk mu2 rata-rata kemampuan berpikir kreatif matematis siswa yang tidak diberikan tes formatif pada setiap akhir pembelajaran. Pada contoh kedua ini, hipotesis penelitian berfokus pada pengaruh pemberian tes formatif. Ketika diterjemahkan ke dalam bentuk statistika, peneliti menguji perbedaan rata-rata mu1 dan mu2 untuk melihat dampak tes tersebut terhadap kemampuan berpikir kreatif. Hipotesis 0 mengasumsikan bahwa pemberian tes formatif tidak memberikan keunggulan yang lebih tinggi pada rata-rata nilai siswa. Sementara pada hipotesis alternatif menegaskan bahwa kelompok yang diberi tes formatif memiliki rata-rata kemampuan berpikir kreatif yang lebih unggul. Selanjutnya, contoh skripsi 3, yaitu dengan judul pengaruh model pembelajaran ekspositori berbantu kuis terhadap hasil belajar matematika siswa di SMP Negeri 184 Jakarta. Ditulis oleh Ailupita Rizkia Beauty dengan NIM 16011050556 dan diterbitkan pada tahun 2020 dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui terdapat atau tidaknya pengaruh model pembelajaran ekspositori berbentuk kuis terhadap hasil belajar matematika siswa di SMP Negeri 184 Jakarta. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian pada skripsi ini ada hipotesis 0 yang mana tidak terdapat pengaruh kemampuan model pembelajaran ekspositori berbentuk kuis variatif terhadap hasil belajar matematika siswa di SMP Negeri 184 Jakarta. Kemudian ada hipotesis alternatif atau hipotesis 1 yang mana terdapat pengaruh model pembelajaran ekspositori berbentuk kuis variatif terhadap hasil belajar matematika siswa di SMP Negeri 184 Jakarta. Selanjutnya ada hipotesis statistika. Hipotesis statistika dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Hipotesis 0 yaitu mu1 lebih kecil dari sama dengan mu2 dan hipotesis alternatif atau hipotesis satunya yaitu mu1 lebih besar dari mu2 dengan keterangan mu1 adalah rata-rata hasil belajar matematika siswa yang pembelajarannya dengan model pembelajaran ekspositori berbentuk kuis variatif dan mu2 yaitu rata-rata hasil belajar matematika siswa yang pembelajarannya dengan model pembelajaran ekspositori berbentuk kuis yang tidak bervariatif. Dalam hipotesis statistika ini
Hipotesis 0 menyatakan bahwa penggunaan kuis variatif dalam model ekspositori tidak menghasilkan rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan kuis yang tidak variatif. Nah, sebaliknya untuk hipotesis alternatif atau hipotesis satunya menyatakan bahwa kelas dengan kuis variatif secara signifikan lebih unggul dalam hasil belajar matematikanya. Demikian video pembelajaran kita hari ini tentang hipotesis penelitian dan hipotesis statistika. Semoga pembahasan kita kali ini tentang kedua konsep ini semakin mantap, khususnya dalam menyusun skripsi pendidikan matematika. Dan untuk teman-teman jangan lupa untuk membaca buku referensi statistika pendidikan sebagai penunjang dan berlatih menyusun hipotesis dari judul-judul skripsi yang kalian minati, serta berdiskusi dengan dosen pembimbing untuk memastikan hipotesis yang disusun sudah tepat. Baik, sekian pemaparan video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.